and Beyond, Buzz Lightyear dari Toy Story. Kalau ini dari brandnya Blockis. Ukuran kecil tapi super detail, bahkan menjadi best seller dari produk Blockis sampai sold out ya. Luar biasa banget loh penjualannya Blockis Toy Story ini. Sold out guys. Nah, ada yang lebih keren dan menarik dari video kali ini. Kita akan review model kit Buzz Lightyear yang super duper gede. Ini dia Buzz Lightyear Super Ranger. Ini adalah produk model kit dari China. Untuk brandnya sendiri, nah ini masalahnya yang bertanya-tanya nih, brandnya namanya apa? Ini brandnya agak susah dicari nih, karena di dalam kotaknya sendiri tidak tertulis adanya namanya brand ya. Tapi kalau di bawah pojok bawah sini kotaknya, di sini ada tulisan nih. Ini ada tulisan Yijanye ya, Yijanye itu dari produk itu. Tapi ini gue beli di toko langganan gue, itu toko Hobbies ID. Kalian tinggal beli aja karena kayaknya di Indonesia cuma toko ini satu-satunya yang jual model kit Buzz Lightyear yang besar ini. Untuk harganya sendiri adalah 1 juta rupiah. Kalau kalian pengen langsung beli, tinggal klik aja link di bawah sini, di bawah video ini ya. Di situ gue udah cantumkan link yang langsung kalian bisa CO nggak pakai mikir. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, biarlah gue sambut dulu para penonton gue. Welcome back again to my channel. Gimana kabar guys ya? Ingat guys, selalu semangat dan semangat ya. Seperti Buzz Lightyear yang selalu semangat, selalu ceria. Apapun rintangan kalian, apapun kesusahan kalian, apapun yang sedang kalian hadapin sekarang, maupun susah dan kalian sudah capek, kalian sudah mau burn out, percaya guys, gua yakin kalian masih kuat dan kalian masih bisa. Ingat satu kata mengatakan, nothing is impossible. Selama kita berpikir bisa, pasti bisa. Alright, kita lihat dulu kotaknya sampingnya lagi. Ini keren banget. Ini benar-benar kayak kotak di filmnya ya, kotak mainan. Tapi ini gede banget, jujur ini gede banget. Kita lihat belakangnya lagi. Ini yang paling menarik ya. Coba kita lihat. Ini Buzz Lightyear-nya kita dapat satu stand base dan ada LED-nya. Ini gua suka nih. Ini keren banget nih. Stand base-nya keren banget, ada dioramanya. Lanjut lagi. Di bagian sini kita dapat 3 muka yang berbeda. Cengir, senyum, dan datar. Juga kita dapat 3 pasang tangan yang berbeda-beda. Yang satu kayak seperti meninju, yang satu dengan 2 jari tunjuk ke atas, dan yang terakhir adalah semua jari lurus. Lanjut lagi, ini adalah model kit ya. Jadi perlu kalian rakit, tapi rakitnya sangat gampang. Tidak semua partnya yang perlu kalian rakit. Perhatikan, tidak semuanya. Ini makanya gue bilang ini adalah semi rakit, karena ada beberapa part yang sudah jadi tinggal dipasang. Lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini kita ada beberapa join ya. Di sini kasih lihat join-joinnya. Tidak ada inner frame ya. Ini cuma join-joinnya dia doang nih. Bagian paha, lutut, pergelangan kaki, bahu, dan juga siku. Yang paling kerennya lagi, nah tentunya sayapnya Buzz Lightyear bisa dibuka otomatis, tinggal pencet tombolnya di sini nih. Tek! Pang, dia langsung kebuka. Alright, saat yang ditunggu-tunggu, langsung aja kita unboxing dan kita lihat dalamnya deh. Turut. Weh. Ini dia tuh, kosong ya. Udah kita rakit secara live streaming. Gua di situ udah kasih lihat satu persatu, udah gua unboxing setiap partnya dan juga cara rakitnya. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal nonton ulang aja, rewatch live streaming Buzz Lightyear gua. Oke? Alright, ini dia guys, semuanya udah gua keluarin. Di sini kita cuma dapat 3 runner yang perlu kalian rakit. Dan kalau kalian perhatikan, setiap partnya itu gede-gede, makanya partnya sedikit, gak banyak. Tuh lihat, ini yang warna hijaunya. Tidak banyak ya, partnya yang perlu kalian rakit tuh sedikit doang. Cuma 3 runner, udah gak ada lagi. Sisanya semuanya udah di dalam blister ini tuh. Udah semi rakit, kayak bagian paha, bagian kaki, bagian pinggang, tangan, pergelangan, sendi-sendi, dan bahkan mukanya tuh. Ada 2 jenis muka lagi. Udah kita rakit semuanya secara live streaming. Lihat di sini untuk badannya ya kan, badan juga tuh, perut, tangan tuh. Pokoknya semua sudah dirakit. Kita lihat manual booknya deh. Nah, ini dia manual booknya. Ups, ada yang jatuh. Gue lupa mau kasih tahu. Di sini Buzz Lightyear juga menggunakan stiker. Stiker ini untuk logo-logo yang ada di badannya. Contohnya nih, di bagian tulisan Lightyear, terus ada Space Ranger, dan juga ada di bagian tangannya. Tuh ya, ini manual booknya. Sangat simple dan gampang rakitnya. Gak usah takut guys. Ini gampang banget. Dan bahkan nih, gue mau kasih tahu juga nih. Bahkan kemarin gue udah coba. Ini pun kalau misalnya kalian nggak punya alat gunting atau nipper, itu pun bisa dilepasin pakai tangan. Cuma
gua sarankan lebih baik pakai nipper aja biar bersih ya, biar bersih. Alright, kita langsung aja lihat hasil jadinya sekeren apa dan sebagus apa. Are you guys ready? Moment of truth. Mari kita lihat stain base-nya sekeren apa. 3, 2, 1. Ulala, cakep sekali tuh. Lihat stain base-nya menyala terang menderang seperti ini. Kita naik ke atas sedikit-sedikit dan bas layarnya tidak kelihatan. Wow, cakep. Cakep. Saatnya kita hidupin lampu dulu. Inilah dia bas layar yang super ganteng dan keren ini. Bener-bener gede banget nih. Tangan gua aja nggak muat tuh. Lihat tuh, gede banget ya. Bener-bener gede banget. Coba deh kita bandingin dulu sama Blockies bas layar. Mana dia? Ya elah, sekecil itu. Kita lipat dulu sayapnya. Perbandingan bas layarnya jauh banget. Wih, ini anak, ini bapak. Buset dah, gede banget ya. Gede, super gede. Wah. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari stain base-nya. Lihat, ada tulisan Toy Story ya. Ada Disney Pixar. Warna hijau dan ungunya lumayan bagus. Ada tulisan Buzz Lightyear Space Ranger. Oke, terus di sini ada on and off. Untuk baterainya sendiri guys, kita butuh 3 baterai A3 ya. 3 baterai A3 dan tulisan di sini Made in China. Kita lihat juga efek-efek ininya, hologramnya bagus banget detailingnya. Kalian lihat ini warna clear birunya cakep banget, rapi dan bagus. Kita lanjut ke karakter utamanya yaitu si Buzz Lightyear itu sendiri. Lihat, bener-bener udah ibaratnya nih ya. Kita kayak beli mega size Gundam sih. Perbandingannya super jauh banget. Ini kecil, ini gede. Coba kita bandingin dulu deh. Oke, pertama-tama kita bandingkan dengan Action Edition Optimus Prime. Nih, Optimus Prime segini, Classic Class Light sekecil ini. Lanjut lagi. Kita bandingkan dengan Classic Class Wukong. Tuh, sepinggangnya doang dong. Lanjut lagi. Sama Classic Class Spider-Man. Tetap sepinggang doang. Gimana kalau kita bandingin dengan Defender kan? Ya elah guys, tidak ada artinya nih Defender nih. Udah ibarat kayak semut nih Defender nih. Inilah perbandingannya. Sekarang coba kita ukur tinggi badannya deh, biar kalian tahu ya tinggi badannya. Ini udah 20 cm sampai sini 20 cm dan sampai atas kira-kira 20 tambah 12. Total tingginya adalah 32 cm. Wow, lumayan ya. Kita lihat belakangnya lagi, lihat sayapnya, cakep. Nah, sekarang kalau kita bahas nih, ini plastik. Kepencet. Kita bahas dari segi plastik. Kalau dari segi plastik, ini plastiknya lumayan tebal. Cuma dalamnya itu agak kosong ya. Dalamnya itu benar-benar kosong guys. Tidak gitu padat. Kalau dipegang tapi tetap berat ya. Tetap berat. Beratnya ada di bagian badan dan juga bagian sayapnya. Right? Plastiknya bagus, warnanya bagus, detailnya juga bagus. Pas ngerakitnya sendiri, itu agak sedikit keras ya. Agak sedikit keras, tapi nggak akan menyakitkan. Kayak contoh pas di live streaming kemarin, pernah gue satu momen gue merasa itu keras banget. Ternyata gua yang salah pasang. Yang perlu kalian perhatikan adalah lihat di bagian pinggang, oke, di bagian pinggang yang dimana ketika kalian mau pasang bagian kakinya ini perlu ada satu part yang di sini nih ada kesalahan di gua kemarin di situ kenapa nggak bisa masuk bener-bener masuk. Ternyata ada satu part instruksinya ada di bagian belakang. Jadi joinnya itu harus salah satu join dari pahanya perlu diputar 360 derajat. Itu doang ya. Dan gua mau kasih tahu juga guys, di bagian paha ini jangan terlalu sering dimainin secara ekstrim. Karena bagian joinnya ini itu menurut gua agak kecil ya. Agak kecil dan kayaknya menurut gua rentan patah. Cuma kan kita nggak tahu ya. Jaga-jaga aja. Kalau dilihat dari segi size kaki, kakinya gede banget. Tapi joinnya itu, lihat perhatikan di bagian sini. Nah, di bagian join ini, kita lihat joinnya tuh agak kayaknya kecil ya. Size-nya nggak sebanding dengan kakinya. Jadi harus berhati-hati aja. Ini cuma saran gua ya. Ini saran gua. Tapi sejauh ini so far so good ya. Masih aman. Yo, kita lanjut ke artikulasinya. Paling keren deh. Gue paling suka tuh lihat bagian backpacknya sih. Lihat. Jetpacknya keren banget, detailnya rapi, cakep. Nah, ini moment of truth. Kita pencet tombol di sini, dia bakal kebuka. Awas hati-hati, kalian bakal kaget. Kenapa? Karena suaranya keras banget. Wah, ulang. Kok kayak kurang ini ya, kurang sinematik banget ya. Kebentur sama jempol gua. Bentar. Pasang ulang. Ready? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lihat tuh, denger gak suaranya? Langsung ngepak otomatis dong. Tuh,
Cakep banget, mantap. Itu doang artikulasi dan gimmick-gimmick dari bagian jetpacknya. Kita lihat bagian kaca kepalanya sekarang. Bisa ditutup, jernih dan bening. Bisa dibuka, bisa ditutup, lancar banget. Lihat mukanya lagi, cengirnya. Bagus banget gak sih mukanya? Kita coba bandingin dua muka yang lainnya lagi. Ekspresi muka yang lainnya lagi. Ini yang pertama. Oke, matanya juling ya. Matanya juling, ini yang muka datar. Dan ini muka senyum. Gak asik, manis banget ya muka senyumnya ya. Nah, ini yang gue mau bahas lagi. Matanya ini ada artikulasi dan gimmick-gimmick yang bisa kalian mainin. Ini dia. Ini yang bisa kalian goyang-goyangin tuh. Oh, matanya bisa kalian goyang-goyangin gitu. Nah, juling, mau ke sini, mau ke sono. Kalian mau juling begini, mau juling begitu. Jadi bisa kalian main-mainin ya matanya. Ketiga-tiga mukanya, semua matanya bisa dimain-mainin. Bagian kepala, coba kita lanjut. Bisa diputer. Kita pelan-pelan. Cuma karena ada kaca, jadi gue terhalang nih, susah. Nah, bisa 360 derajat. Kalau untuk masalah nunduk-nunduk, dia cuma bisa segini doang. Kiri kanan cuma segitu doang. Dan kalian perlu perhatikan, ini bagian kepalanya kalau dilihat-lihat, itu dia nggak kokoh ya, nggak kokoh. Tuh, goyang-goyang di kepalanya. Jadi bagian ini, tuh, ini gampang banget nih goyangnya. Kendor ya, jadi dia nggak ngeklik. Tapi ini tidak menjadi masalah besar ya, karena tidak mengganggu. Cuma mau kasih tahu, ini tidak terlalu ngeklik. Jadi jangan khawatir ya. Lanjut ke bagian tangan, kita lihat. Suaranya enak banget tuh, dengerin. Ya, copot. Tangannya ya, lengannya ya. Wih, seret banget ya. Masih seret banget. Bisa diangkat secara lurus maksimal. Diputer tentunya bisa 360 derajat tuh. Suaranya masih suara keset plastiknya itu loh. Seret banget ya. Untuk bass layer gua ini di tangan kirinya ini agak kendor nih. Dari tadi gampang copot. Padahal udah gua tekan, bener-bener tekan masuk. Nah, ini yang gua dapet ya, yang gua punya nih ya. Udah gua tekan nih padahal nih. Udah klik. Lanjut ke bagian siku, kita tekuk. Seret banget ya suaranya ya. Lihat, copot lagi. Bagian siku, nah udah kita copotin aja lah ya. Bagian siku nih. Dengerin suara plastiknya tuh, enak banget tuh. Seret banget, kokoh. Bisa ditekuk sampai kayak begini. Sekitar ya 100-110 derajat. Nah, di sini yang perlu kalian perhatiin lagi di bagian lengannya ini, yang warna hijau ini, dia tuh bener-bener nggak seret ya. Jadi ini cuma gaya doang di sini nih. Yang kalian lihat bakal dia kayak kendor-kendor begini nih. Tuh, bagian hijaunya memang kayak begitu tuh. Nggak tahu gue udah tekan gimana pun juga, dia bakal tetap kendor-kendor. Lanjut lagi, di bagian ini ada jamnya. Ini dia, controllingnya ya. Jam dia untuk telepon dan control. Bisa dibuka, asik. Lihat tuh. Nih, bagian jamnya lihat. Gamma sektor 4. Ada tombol-tombolnya juga. Dan semua menggunakan stiker ya. Jadi ada gimmick-gimmick yang dia bisa buka. Alright, lanjut ke bagian tangannya. Bagian tangannya sendiri bisa dibuka dan juga bisa ditutup. Dan jempolnya sendiri, nah copot. Jempolnya sendiri itu jangan kalian paksain. Jempolnya tidak bisa 360 derajat ya. Jadi jangan kalian paksain kayak tadi. Jadi copot. Cuma bisa sampai sini, kasih jempol. Ya, good, mantap. Sampai sini doang, udah ketutup. Jadi tangannya dalam pose meninju. Tuh, mengepal. Selanjutnya di bagian pergelangan tangan itu bisa ditekuk ya. Jadi dia masih bisa naik turun nih. Bisa ditekuk naik, bisa ditekuk turun juga. Sekarang ke bagian badannya, coba kita puter. Bisa 360 derajat. Lanjut, bagian dadanya. Bisa nunduk ke bawah sedikit. Ke atas juga. Oke, bisa ke bawah dan juga bisa ke atas. Ke kiri kanan. Kiri kanan juga bisa. Kiri kanan juga bisa. Asik. Bagian kaki. Ini nih, bagian kakinya ini karena badannya berat ya. Badannya berat. Jadi nih dari tadi kalau kita main ini gampang banget dia ngangkang nih. Kakinya gampang banget ngangkang karena badannya berat. Coba kita lihat. Bisa split tentunya. Asik gak tuh? Kalau tendang ke depan, maksimal. Tendang ke belakang, tentunya cuma sampai sini doang. Bagian paha bisa diputar 360 derajat. Bagian lutut. Seret banget. Bisa 110 sampai 120 derajat. Bagian pergelangan kaki masih seret banget. Bisa naik dan juga bisa turun. Ujung kakinya bisa naik sedikit tuh. Ini dia beberapa jenis tangannya lagi. Yang pertama, satu pasang tangan dalam posisi lurus semua jarinya. Dan masih ada artikulasinya. Masih bisa dinunduk-nundukin begini nih jarinya nih. Ayo sini begitu. Dan jempolnya juga masih bisa diputer. Dan jangan diputer 360 derajat karena dia bakal copot. Oke? Lanjut, yang terakhir adalah tangan yang dengan posisi dua jari menunjuk ke atas. Tetap masih ada artikulasinya. Masih bisa ditekuk-tekuk jari
jarinya. Mantap gak tuh? Nah, sedangkan di bagian tangan kanan kita dapat tembakan lasernya. Lihat, warna clear merah. Ya, jadi bisa ditembak. Cuma kita nggak dapat efek tembakan lasernya. Wait, di bagian kakinya selanjutnya kita tentunya dapat tulisan pemilik mainannya ya. Kita yang pertama tentunya ada ciri khasnya yaitu Andy dan kita dapat Bonnie. Jadi kiri dan kanan ada tulisannya dua-duanya. Andy dan Bonnie. Keseruan yang terakhir nggak nyampe situ doang guys. Ada satu lagi gimmick-gimmick atau aksesoris yang dikasih dari produk ini. Nih, biasanya banyak banget dari kita yang nggak suka box ya. Bukan box lover. Tapi kali ini kalian diwajibkan untuk simpen boxnya. Harus mencintai dan sayang sama boxnya. Why? Karena dalam box ini kalian bisa buka dan kalian bisa pose Buzz Lightyear di dalam kotak ibaratnya lagi dijual di toko mainan. Nih kita lihat ya. Di sininya ada tanda. Kita tinggal tekan. Kita tinggal buka. Wah, ini kita copotin dulu. Mana nih? Sampai sini ya. Tuh, bentar. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai robek ya. Aduh. Oke, udah dicopot, dapat background space atau luar angkasa. Jadi seperti inilah tampak kotak yang bakal bisa kalian pajang. Kita masukin Buzz Lightyear-nya dulu deh. Ini dia, bisa kalian pajang seperti ini tuh, keren kan? Bisa jadi diorama. Cakep. Bisa jadi diorama dong kotaknya. Keren kan? Aksesorisnya gue suka sih, gimmick-gimmicknya tuh mantep banget loh. Mantap, mantap. Keren, keren, keren. Saatnya kita kasih rating dulu. Pertama, dari estetika. Gue suka banget dengan kemiripan dan detailnya Buzz Lightyear ini. Mirip banget sama di filmnya. Jadi sangat estetik dan enak dilihat. Jadi gue kasih nilai 9 dari 10. Nah, untuk artikulasinya sendiri, kita ngomongin artikulasi. To be honest, artikulasinya agak sedikit kurang. Emang seret ya. Tapi ada beberapa part yang longgar dan juga agak menguji kesabaran ketika kalian mau main-mainin ataupun mau di pose-pose. So, untuk artikulasinya sendiri gue kasih nilai 6 dari 10. Untuk warnanya, kita lihat warnanya bagus, warna hijaunya cakep, warna putihnya cakep, warna ungu bagus, terus warna hitamnya oke. Cuma agak sedikit warna abu-abunya sih. Warna abu-abunya di bagian sendi-sendinya agak sedikit kurang. Tapi masih bisa diterima ya. Jadi gue kasih nilai 8 dari 10 untuk warnanya. Aksesorisnya nggak usah main-main lagi. Aksesorisnya udah the best sih, gue suka. Dapat stain base, bisa nyala LED. Dapat beberapa jenis tangan dan juga dapat beberapa jenis muka. Bahkan kita dapat helmnya juga yang bisa buka tutup dan juga sayapnya yang bisa dibuka otomatis. Jadi untuk aksesorisnya sendiri gue kasih nilai 9 dari 10. Kalian udah dengar semua rating dan review gue dari awal sampai sekarang ini. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Semisalkan kalian benar-benar suka dan fans banget dengan Buzz Lightyear, kalian boleh beli ini, gua recommended. Biar lengkap koleksian kalian. Cakep kan? Apalagi kalian udah ada Blockies anaknya kecil ini nih. Tuh, kalau ditaruh di bawah sih udah gak kelihatan ya. Tenggelam dia guys, kekecilan. Cakep kan koleksian kalian kan? Ada yang kecil dan juga ada yang gede banget. Dan bahkan ini bagus sih. Ini bagus, menurut gua bagus. Selanjutnya, sekarang giliran kalian untuk tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian setelah kalian nonton review gua satu ini. Dan juga jangan kelewat dan ke-skip untuk klik tombol like review gua. Dan yang terakhir tentunya apa? Share and subscribe my channel. Alright, so see you in my next video and have a nice day. Bye-bye guys.